Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Oppo Reno 5. Ini harga resminya pada saat video ini dibuat ya. Ini harganya 5 juta kembali 1000 atau 4.999.000. Tapi kalau misalnya kamu pengen beli harganya lebih hemat, kamu belinya online deh. Kamu bisa cek di deskripsi video, di situ ada link buat beli HP Oppo Reno 5 ini secara lebih hemat sob. Ya, yang pasti di kelas harga segini Oppo Reno 5 ini masih pakai bodi bahan plastik, belum bahan kaca. Tapi kamu bisa lihat sendiri sob, tampilan bodinya ini luar biasa. Finishing bodinya ini tuh kayak amplas tapi nggak kasar. Kalau dilihat dari sisi-sisi yang berbeda, warnanya yang muncul juga beda sob. Kadang pink, biru, kadang ungu, kadang juga kuning orange gitu. Asli warnanya keren. Makanya saya pilih yang silver fantasy ini karena kayak bunglon, warnanya berubah-ubah. Yang pasti Oppo ngasih sedikit gap antara bodi sama baterai, jadi kalau ditekan-tekan dikit kayak gini tuh agak berasa bumpy, tapi nggak terlalu parah sob. Cuma dikit doang, nggak terlalu jauh kayak Poco X3 atau Samsung A12 yang terlalu jauh jadi terlalu berasa kopong. Kalau ini enggak sob, aman lah. Dan bodi smartphone ini tuh berasa nyaman dan berasa solid di genggaman, nggak licin dan juga nggak nempel-nempel bercak sidik jari. Dan untuk kapasitas baterai yang cukup besar, HP ini tuh punya bodi yang ramping banget sob, dan juga nggak berasa berat di genggaman. Kalau bagian depannya, smartphone ini tuh juga udah gaya HP zaman now karena pakai punch hole display. Ukuran layarnya tuh 6,4 inch Full HD Plus dengan rasio layar 20:9. Panel layarnya juga udah pakai AMOLED, dan yang bikin keren adalah ini tuh udah 90 Hz refresh rate. Kualitas layarnya juga bagus sob. Mau dilihat dari sisi mana aja, kualitas warnanya tetap nggak berubah, tetap enak dilihatnya. Detailnya juga tetap tajam. Dan kalau dipakai di bawah sinar matahari langsung juga masih nyaman, masih cukup terang dilihatnya. Dan karena 90 Hz-nya ini, HP ini tuh berasa smooth banget kalau di scrolling layarnya kayak gini. Dan Oppo Reno 5 ini juga nggak punya LED notifikasi ya, tapi karena layarnya udah AMOLED sob, HP ini bisa ngasih fitur yang namanya Always On Display, yang bisa nampilin jam, baterai, dan notifikasi aplikasi yang masuk pada saat HP lagi kondisi standby. Terus juga ini nih yang saya suka, yang keren banget menurut saya. Adanya fitur Edge Lighting yang bikin tepian layar nyala kayak gini sob kalau ada notifikasi yang masuk. Keren banget kan? Sementara kalau untuk bagian audionya, ya masih sama kayak HP-HP kelas harga 2 jutaan, 3 jutaan, bahkan 4 jutaan lainnya. Rata-rata masih kayak gini, masih pakai speaker single mono di sisi bawah HP. Ya saya akuin sih, kualitas suaranya cukup detail dan jernih. Tapi kamu bisa cek sendiri suaranya kayak gini sob. Pakai headset buat dengerinnya. My name is Raya. Our lands have been at war for as long as we can remember. Our people never see eye to eye. Now, in order to restore peace, we must find the last dragon. I wish to join this fellowship of... The world's broken. Can't trust anyone. Dan kalau kamu suka dengerin musik pakai earphone atau headset, ada nih fitur yang namanya Dolby Atmos yang bikin kualitas suaranya lebih maksimal. Baik itu untuk musik, buat video, ataupun buat main game. Dan masih mirip-mirip kayak HP di kelas harga 3-4 jutaan lainnya. Untuk performa masih ngandelin prosesor Snapdragon 720. Tapi Reno 5 ini udah pakai 8GB RAM dan udah 128GB storage. Dimana kalau untuk performa normal penggunaan harian nggak pernah berasa masalah, lancar-lancar aja. Dan kalau buat main game juga udah lumayan asik sob. Saya cobain nih, kayak misalkan main game Mobile Legends. HP ini udah support mode high frame rate, dan kalau dimainin dengan settingan grafis maksimal atau rata kanan, udah lancar banget, enak banget sob. Pokoknya udah bisa lah dipakai buat push rank kalau buat main game Mobile Legends. Dan kalau untuk game sekelas COD Mobile, udah bisa sih jalanin game dengan setting grafis mulai dari low max, medium max, high max, sampai very high. Dan kalau main dengan settingan grafis high max kayak gini sob, yang penting pastiin aja internetnya aman lancar supaya mainnya juga nggak keganggu sama drop frame karena menyesuaikan jaringan. Beneran deh, kalau internetnya kencang buat main gamenya juga bikin seneng.
Dan kalau buat dipakai main game seberat Genshin Impact, ya HP ini settingan grafisnya secara standar itu bawaannya ada di settingan grafis low untuk defaultnya. Dan kalau diajak main dengan settingan grafis bawaannya nggak diubah-ubah sama sekali kayak gini sob. Udah lumayan lancar, udah lumayan enak. Ya walaupun kadang sih ada drop frame, tapi nggak ganggu asiknya main. Udah lumayan asik. Sementara di sisi fitur masih ada sih fitur-fitur yang masih sama kayak Oppo Reno 4 masih dibawa di sini. Ada juga fitur yang upgrade sob, kayak misalkan air gesture. Waktu di Oppo Reno 4 kan ada dikasih sensor khusus buat air gesture. Kalau di sini sensornya nggak ada. Tapi fitur air gesture yang bikin kita bisa scroll-scroll layar cuma pakai lambaian tangan aja tetap bisa di HP ini. Hati-hati ya sob kalau lagi di cafe atau di tempat umum lainnya pakai fitur ini. Nanti bisa disamperin orang dikira sok kenal. Awalnya sih agak susah ya pakainya. Triknya adalah kalau kita mau scroll layar ke bawah, tunjukin telapak tangan agak lama dulu sebelum mulai scroll. Sementara kalau mau scrolling ke atas, tunjukin punggung tangan agak lama dulu, gitu sih. Dan ini nggak pakai sensor khusus kayak Reno 4, ini cuma kamera depan aja, tapi lumayan lancar. Reno 5 ini udah pakai ColorOS 11 dan juga udah Android 11, dan karena layarnya udah AMOLED, jadi dark mode atau mode gelap di HP ini tuh berasa enak banget sob di mata. Keren banget, asik banget. Dan smartphone ini masih punya FM radio yang masih pakai earphone untuk bisa dinikmatin karena belum punya internal FM antena. Ada juga aplikasi Soloop untuk edit-edit video yang fitur editingnya udah cukup lengkap. Jadi kita nggak perlu lagi sih install aplikasi video editing. Nggak perlu ngeluarin duit lagi buat beli aplikasi berbayar karena ini tuh udah cukup banget buat editing konten kreator pemula sob. Ada juga fitur yang namanya Smart Sidebar yang memudahkan kita akses aplikasi yang sering dipakai tanpa perlu cari-cari ikon aplikasinya. Kita cukup swipe aja layar dari samping kanan gini. Di manajemen aplikasi juga masih ada yang namanya fitur App Cloner yang bisa menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Jadi kamu bisa aktifin 3 nomor WhatsApp aktif biar HP kamu rame. WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan juga WhatsApp bisnis. Ada juga nih fitur video call beautification supaya kalau video call kita nggak perlu dandan, udah auto cakep sob. Iya, tapi sayangnya cuma bisa aplikasi chatting tertentu aja, nggak bisa dipakai di WhatsApp. Yang saya cek, yang baru saya dapetin tuh bisa supportnya di aplikasi WeChat aja. Nggak tahu deh kalau aplikasi yang lain. HP ini juga udah dilengkapi sensor NFC yang bisa bikin kita cek saldo e-money ataupun isi ulang dengan mudah. Bisa juga buat transfer data ke sesama HP yang udah punya NFC. Nah, ngomongin sensor standar untuk smartphone ada semua dan berjalan dengan baik semua. Sensor magnetik ada, jadi HP ini tuh bisa buat kompas. Sensor giroskopnya juga ada dan performanya tuh real time kalau buat main game genre FPS. Jadi buat ngebidik musuh nih nyaman banget. Reno 5 juga punya slot kartu yang udah nggak hybrid. Jadi kita bisa tambahin microSD tanpa perlu ngorbanin SIM 2. Ya cuma sayangnya slot kartunya ini nggak ada seal karetnya. Jadi hati-hati kena cairan ya sob, karena smartphone ini emang nggak dirancang untuk tahan air. Jadi jangan coba-coba deh yang namanya ngerendam smartphone buat gaya-gayaan gitu ya, buat coba-coba ini smartphone tahan air apa enggak. Ini nggak tahan air. Dan ngomongin daya tahan baterai sob, Oppo Reno 5 ini tuh kalau penggunaan seharian saya sehari-hari ya, secara normal gitu, ini bisa tahan 2 harian sob. Ya kalau main gamenya nggak kelamaan. Dan ngecasnya juga udah cepet, pakai charger bawaan yang udah 65 watt, cuma sejam udah bisa penuh sob. Cepet ya, padahal ini baterainya lumayan gede, udah 4500 mAh. Dan seperti biasa, Oppo Reno 5 ini tuh punya keunggulan di bagian kameranya, apalagi kamera selfie-nya. Karena HP ini kamera selfie-nya tuh 44 megapiksel, walaupun aperture-nya kecil ya, cuma f2.4. Kalau untuk hasil foto-foto selfie sih udah cakep banget sob. Cocok lah kalau dibilang HP jago selfie. Hasilnya detail, jernih, beautifikasinya juga udah nggak keterlaluan kayak zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh udah cenderung natural, cenderung mirip asli lah. Iya, kalau untuk foto-foto selfie, kamera depannya ini emang udah mantep sob. Cuma sayangnya kalau untuk perekaman video, dia ini tuh belum bisa 4K. Cuman bisa di Full HD aja. Sayang banget ya. Semoga sih harapan saya ya, software update berikutnya bisa ngebuka fitur 4K untuk kamera depannya. Semoga. Dan untuk hasil rekaman videonya, kayak gini sob.
Kalau untuk perekaman video kamera depannya cuma di Full HD aja, tapi udah ada Ultra HD-nya. Jadinya kalau kita jalan kayak gini sambil rekam video tuh stabil sob. Dan suaranya seperti yang kamu dengar, ini mic bawaan HP, nggak pakai mic tambahan. Padahal di sini kondisinya tuh agak-agak berangin gitu ya. Nah, sementara untuk kamera belakang, udah kayak HP zaman now banget lah. Udah 4 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera mono 2 megapiksel. Fitur-fitur kameranya juga menarik sob. Ada dual view yang bikin kita bisa rekam video dengan kamera depan dan kamera belakang aktif bersamaan. Dimana bisa kamu lihat, walaupun dual view tetap aja rekaman videonya cukup stabil. Kamu situ aja, papa lagi videoin. Diam-diam. Tuh, lagi video kita. Tuh, ada dedek, ada babang sama papa. Kok bisa kayak gitu sih, Pak? Iya dong. Caranya gimana? Ada deh. Ikutan si Entong ya? Ikutan si Entong? Ada juga AI Mix Portrait yang bisa gabung 2 video untuk jadi video yang lebih artistik kayak gini sob. Ya walaupun panjang videonya terbatas cuma 15 detik aja. Tapi hasilnya keren dan cakep sih menurut saya. Bisa banget nih buat gaya-gayaan di TikTok. Sementara untuk hasil foto-foto ultrawide-nya, cakep sob. Distorsi lensanya udah nggak berasa dan fitur HDR-nya jalan banget. Jadi kalau kita foto pemandangan, bagian langitnya tuh kelihatan lebih wah, kelihatan lebih cakep, kelihatan lebih dramatisir. Sementara untuk foto-foto makronya juga udah oke. Ya sekedar oke ya. Yang penting ambil fotonya di kondisi cukup cahaya dan jarak kamera ke objek pas. Kalau jaraknya nggak pas bakalan ngeblur karena kameranya ini belum autofocus. Sementara kalau untuk kamera utamanya, ini sih udah cakep sob. Hasilnya bener-bener detail dengan tone warna yang berasa hidup juga. Asli saya suka nih sama hasil foto-foto kamera utamanya. Sementara untuk foto-foto potret juga potongan blurnya udah rapi. Jarang banget loh yang namanya salah ngeblur, walaupun backgroundnya rumit. Dan kalau untuk foto-foto di kondisi gelap, hasilnya juga udah cukup detail sob. Mantap banget. Bahkan kalau kondisinya gelap banget, ultra dark mode auto aktif, dimana hasil fotonya jadi lebih terang sob. Ya. Kita mau kemana ya? Jalan-jalan aja dek. Iya, jalan-jalan aja. Wih, keren banget ini hasil perekaman videonya. Udah stabil, terus juga HDR-nya tuh jalan banget. Jadi pas lagi terang siang terik kayak gini tuh langitnya nggak putih aja ya, tapi langitnya cukup detail sob. Kalau dilihat nih, tuh. Wih, suaranya juga cakep. Oke, kita ke taman dek. Yuk ke taman. Ayo kita ke taman. Nah, kalau untuk perekaman video menggunakan resolusi 4K, kualitasnya kayak gini sob. Kalau di bawah jalan masih bergetar, masih goyang. Dan 4K-nya ini cuma di 30 frame per second aja ya. Kita nggak bisa di 60 frame per second. Ya overall di kelas harga 4 jutaan, saya suka sih sama Oppo Reno 5 ini. Ya apalagi ngelihat hasil foto dan videonya ya. Udah lumayan banget bisa diandelin. Selama beberapa hari kebelakang aja saya kalau bikin video TikTok sama upload di Instagram itu pakai Oppo Reno 5 ini sob. Oke, kira-kira segitu aja ya cerita saya mengenai Oppo Reno 5 ini. Kalau menurut kamu gimana sob? Oppo Reno 5 ini worth it nggak? Coba deh komentar. Dan Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sadis hasil selfie-nya. Oppo jago selfie.